Tidak terasa, kita sudah sampai di bulan suci Ramadan kembali dan tahun ini puasa pun dimulai. Sering kita mendengar kata-kata bahwa berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Dan ternyata hal ini memang terbukti di kehidupan modern saat ini loh. Dengan berbagai penelitian yang ada, bahkan saya pun sebenarnya juga ikut berpuasa meskipun tidak sedisiplin dan layaknya umat Islam karena saya masih minum air. Tapi ini karena memang manfaatnya banyak sekali loh dan akan segera kita bahas di video ini ya. Halo semua, saya Dr. Mugen and welcome back to the world of medicine. Santai bentar sambil belajar yuk. Di bulan puasa, para umat Islam memiliki kewajiban untuk terus berpuasa mulai dari saat sahur sekitar jam 4 sampai jam 5 subuh hingga pada saat waktu berbuka yang kalau kita hitung itu sekitar 12 sampai 13 jam puasanya. Nah, ini adalah hal yang hebat ya karena memang melatih kesabaran diri kita. Namun, tahukah kamu sebenarnya di balik itu, jendela tidak ada makan ini kadang kita kenal dalam bahasa modern sebagai time restricted eating atau yang biasa kita kenal lagi dengan intermittent fasting. Oleh sebab itu, berpuasa sebenarnya memiliki efek yang hampir sama dengan intermittent fasting ini. Nah, dalam beberapa tahun terakhir telah banyak penelitian yang menunjukkan manfaat dari intermittent fasting ini loh. Karena saat kita berpuasa, sebenarnya tubuh kita akan berhenti mengolah gula di tubuh dan sehingga kita nantinya akan memanfaatkan lemak sebagai energi yang dikenal dengan ketosis. Dan kemudian setelah ketosis telah terjadi, kalau kita lanjutkan lagi akan terjadi fase yang namanya autofagi. Autofagi adalah momen ketika tubuh kita mulai menghancurkan sel-sel tidak sehat pada tubuh kita. Nah, jadi ada dua konsep yang harus kita ingat saat berpuasa, yaitu ketika berpuasa, tubuh kita akan menuju proses ketosis dan juga menuju proses autofagi yang sangat bermanfaat. Jadi, apa sih hubungannya ketosis dan autofagi ini dalam berpuasa bagi tubuh kita terhadap kesehatan? Nah, berdasarkan ketosis dan autofagi ini, maka terdapat beberapa manfaat dari berpuasa, yaitu yang pertama, detoksifikasi dan regenerasi sel. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada saat berpuasa terjadi autofagi. Nah, hal ini menyebabkan sel-sel tubuh yang rusak akan dihancurkan dan diperbarui setelah kita mendapat nutrisi yang cukup. Nah, jadi puasa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk membersihkan diri kita dari racun atau racun-racun sel-sel yang tak berguna dan mulai proses regenerasi sel untuk sel-sel yang baru. Ini memungkinkan organ-organ penting seperti hati, ginjal, dan usus untuk beristirahat dan memperbaiki diri. Nah, selain itu, pastinya puasa dapat menyebabkan penurunan berat badan yang sehat. Berpuasa secara teratur dapat membantu mengatur berat badan dengan cara yang sehat. Dengan mengurangi waktu makan, tubuh memiliki kesempatan untuk membakar lemak sebagai sumber energi atau yang kita sebutkan sebagai proses ketosis tadi, yang pada gilirannya dapat membantu menurunkan berat badan secara bertahap dan menjaga berat badan ideal. Karena dengan berat badan ideal, kita juga terjauhi dari obesitas yang berkaitan dengan banyak penyakit loh. Karena selain itu, tahukah kamu yang membuat badan kita ini tampak gemuk itu sebenarnya karena lemaknya yang tinggi. Nah, contohnya lihat aja seperti gambar yang ini. Bandingkan perbandingan antara otot atau daging dibandingkan dengan lemak. Nah, lemak ini banyak memakan tempat bagi dalam tubuh padahal beratnya itu tidak seberapa. Jadi dengan membakar lemak, kamu akan menurunkan berat badan, selain itu juga memperbaiki postur tubuhmu. Selain itu, berpuasa juga bagus untuk peningkatan kesehatan jantung loh. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa berpuasa secara teratur dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Ini karena puasa dapat membantu mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, dan gula darah yang semuanya adalah faktor resiko untuk penyakit jantung. Nah, selain itu, puasa juga menunjukkan meningkatkan kesehatan otak dan klaritas mental. Puasa telah terbukti dapat meningkatkan fungsi otak dan klaritas mental kita. Ini karena saat tubuh kita tidak sibuk mencerna makanan, otak kita memiliki lebih banyak energi untuk berkonsentrasi. Karena sering kepikiran nggak sih, kenapa sih setelah kita makan siang ataupun setelah kita makan, biasanya kamu mengantuk? Hal ini karena ketika kita selesai makan, tubuh kita memfokuskan energinya ke usus untuk menyerap nutrisi dari makanan itu, yang memanfaatkan saraf-saraf parasimpatis yang dikenal dengan rest and digest, sehingga kadang kita dapat mengantuk pada proses itu. Jadi dengan berpuasa, energi akan difokuskan ke otakmu sehingga mendapatkan ketajaman mental dan kreativitas selama berpuasa. Manfaat yang berikutnya yaitu meningkatkan kualitas tidur. Dengan mengatur ulang siklus makanan dan puasa kita, tubuh kita menjadi teratur dan cenderung mendapatkan waktu tidur yang lebih baik dan lebih berkualitas. Hal ini karena usus kita juga diberikan jadwal yang benar kapan harus mencerna dan kapan harus beristirahat. Kamu pernah dengar gak istilah circadian rhythm? Jadi circadian rhythm itu adalah seperti tubuh kita ini memiliki jam-jam biologisnya sendiri. Nah, dengan kita memberikan waktu makan yang tepat atau waktu makan yang teratur, kita akan memberikan waktu tidur kita yang lebih baik juga, sehingga kualitas tidur pun akan lebih meningkat. Meskipun tidak menutup kemungkinan ya, kalau selama bulan puasa, siklus kita justru akan menjadi kurang teratur karena belum terbiasa aja awalnya.
Nah, selain itu, puasa juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh loh. Hal ini dengan memberi tubuh istirahat dari proses pencernaan, energi yang biasa digunakan untuk mencerna makan dapat dialihkan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Dan yang terakhir yaitu berpotensi mencegah kanker. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan di awal, ketika proses ketosis berhenti dari suatu puasa, akan terjadi proses autofagi atau proses penghancuran sel-sel tubuh yang terutama sel-sel tubuh yang buruk. Di mana hal ini juga termasuk sel-sel kanker itu. Dengan tidak memberikan makanan kepada sel kanker yaitu berupa glukosa, kita akan membuat sel tersebut menjadi keriput dan kemudian mati dan terbuang dari tubuh. Istilah ini kadang kita kenal dengan apoptosis, yaitu pancuran sel yang telah terprogram. Sehingga puasa ini bisa menjadi perlindungan yang sangat sehat bagi kita ya. Memang sih saat ini penelitian terkait hubungan berpuasa dengan penurunan dan perlambatan progresivitas kanker memang masih dalam banyak yang berjalan saja dan belum banyak terbukti. Namun berdasarkan teori dari banyak-banyak orang, hal ini sangat memungkinkan loh. Karena memang yang jelas ada hubungannya antara konsumsi glukosa dan juga terjadinya kanker. Sehingga kalau kita tidak banyak konsumsi glukosa, terutama kita membatasi makan kita, maka sel kanker pun akan terjauhi. Nah, baiklah sobat sehat, itu dia beberapa manfaat menakjubkan dari berpuasa untuk kesehatan kita. Namun perlu diingat bahwa sebelum memulai program puasa atau mengubah pola makan, penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan terlebih dahulu ataupun dengan dokter ya. Terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, misalnya diabetes atau penyakit ginjal ataupun penyakit jantung lainnya. Namun setelah tahu manfaat yang di atas, makin semangat gak nih untuk diet dan puasanya? Karena sebenarnya berpuasa bukan hanya tentang menahan diri dari makanan, tetapi juga memberikan tubuh kita kesempatan untuk membersihkan dan menyembuhkan diri ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat sehat semua, dan pastikan kalian like dan subscribe untuk mendukung channel ini ya, dan juga tulis di komentar jika kalian ada pertanyaan atau saran untuk video berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan seperti biasa saya doakan semoga sehat selalu ya.